Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Terima kasih banyak kepada Mega, MC kita pada pagi hari ini yang keren banget ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman panitia maupun teman-teman peserta. Mohon izin untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, saya Sonia Ikani Ditawati atau biasa dipanggil Sonia. Saat ini aktif sebagai mahasiswa dari S1 Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2018 dan sebagai Ketua dari Komisi 2 Anggaran SMF Undip 2021. Nah, teman-teman senang sekali ya pada pagi hari ini bisa satu virtual meet dengan teman-teman semua peserta TLF FEB Undip 2021 yang pastinya semangat nih ya teman-teman, masih pagi dan pastinya semangat dan penasaran banget untuk mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang keren banget pada pagi hari ini. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan siap untuk menerima materi ya teman-teman. Nah, untuk pada pagi hari ini, di mana tema kita yaitu terkait budgeting ya teman-teman, ketika kita sebagai mahasiswa FEB Undip, mungkin budgeting ini, budgeting atau penganggaran, kita udah nggak asing lagi ya teman-teman. Ketika teman-teman mendengar misalnya Ormawa, kemudian mendapatkan dana fakultas nih teman-teman dari dekanat, bagaimana mekanisme pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, tapi pasti teman-teman juga penasaran nih gitu, pengen tahu bagaimana sih mekanisme budgeting gitu dalam ranahnya legislatif yaitu DPRD gitu. Nah, untuk itu, pada pagi hari ini kita memiliki narasumber yang sangat luar biasa. Dan sebelum masuk ke inti materi, mohon izin untuk akan saya bacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada operator dipersilahkan. Baik, next. Nah, ini ya teman-teman semua narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Ena Ratriani Asa SIP, di mana lahir di Semarang 22 Maret 1989 dan beragama Islam. Saat ini beliau bekerja sebagai tenaga ahli Bapemperda DPRD Jawa Tengah dan pendidikan terakhir beliau adalah S1 Ilmu Pemerintahan Undip, alumni nih ya teman-teman, alumni dari Undip tahun 2006 sampai 2010. Next. Nah, kemudian ada pengalaman dari Ibu Enar, di mana beliau pernah aktif dalam BEM Visip Undip tahun 2007, kemudian Senat Visip Undip tahun 2008, kemudian pernah juga menjadi ketua dari GMNI tahun 2009 hingga 2010, staf ahli Bupati Batang 2011, kemudian juga jurnalis radio MNC Group, pernah juga sebagai direktur radio Suara Kendal, dan aktif sebagai penulis buku dari tahun 2013 hingga sekarang, teman-teman semua. Kemudian beliau juga sebagai staf ahli fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang, dan saat ini sebagai tim ahli Bapemperda DPRD Jawa Tengah, dan juga sebagai Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak Jawa Tengah. Nah, keren sekali ya teman-teman Ibu Enar ini. Kemudian ini ada beberapa karya dari Ibu Enar, karya buku yang pastinya sangat recommended nih untuk kita baca ya teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, baik teman-teman semua, setelah membaca CV dari Ibu Enar ya, dengan begitu banyak pengalaman beliau, pastinya udah nggak sabar dan mohon izin untuk menyapa Ibu Enar. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Ibu. Bagaimana Ibu Ya, kabarnya? Alhamdulillah Mbak Sonia Iya, ya. Ibu. Ya Mbak Sonia dan teman-teman semua, apa kabar? Sehat selalu ya semoga. Ya, Alhamdulillah baik Ibu. Nah, udah siap nih Ibu Niki untuk sharing-sharing nih bersama peserta TLF FEB Undi pada pagi hari ini. Ya, insya Allah. Ayo. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Enar. Nah, teman-teman semua, berhubung narasumber keren kita pada pagi hari ini, insya Allah sudah siap nih untuk berbagi materi dengan teman-teman semua, dan teman-teman juga diharapkan udah siap nih ya untuk catatannya, udah siap fokus ke materi.
Langsung saja untuk materi budgeting pada pagi hari ini, waktu dan layar saya persilahkan kepada Ibu Enar. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang atau yang mewakili turut hadir bersama kita sekalian tadi nggih, Bapak Firmansyah nggih. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tentu juga Ketua dari Senat Mahasiswa FEB dan juga panitia, Ketua dan Sekretaris dan jajarannya. Terima kasih juga tadi MC dan juga Mbak Sonian moderator, dan juga tidak kalah luar biasanya apresiasi untuk para peserta pada sesi saya pada kesempatan hari ini. Izin memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan, saya Enar, saya alumni dari FISIP Undip angkatan 2006, dan saat ini saya adalah tenaga ahli di Bapemperda DPRD Jawa Tengah. Kebetulan juga saya adalah penulis buku, namun penulis buku ini sebetulnya adik-adik sekalian ini dilakukan selepas dari mahasiswa. Andai kata adik-adik kawan-kawan sekalian yang hari ini ikut bergabung memiliki hobi yang sama dan sudah dilakukan sedari mahasiswa, tentu nanti hasilnya akan lebih wow lagi gitu. Jadi ketika tadi saya disampaikan keren, sebetulnya adik-adik mahasiswa saat ini, kawan-kawan sekalian itu jauh lebih keren. Karena telah difasilitasi oleh teknologi yang luar biasa, difasilitasi dengan segala keterbukaan informasi publik, dan juga hal-hal yang barangkali di saat KNR itu menjadi mahasiswa belum seperti saat ini. Jadi harapannya teknologi bisa memberikan manfaat yang luar biasa, dipakai sebagai fasilitas buat kawan-kawan sekalian hari ini, kawan mahasiswa, khususnya para anggota ataupun pengurus Senat FEB Udip, untuk bisa mengimprove dirinya masing-masing, untuk mengeksplor dirinya supaya memiliki karya pada suatu saat yang jauh lebih luar biasa. Oke, kita mau mulai saja atau gimana, Sonia, Mbak Sonia? Langsung ini ya waktu dan Ya, dipersilahkan Bu. Oh, langsung. Oke. Ya. Oke, saya dikasih kesempatan untuk materi budgeting ini kurang lebih 1 jam ya durasinya ya. Mohon maaf, 45 menit Ibu. Oh, 45 menit. Oke. Nanti saya berharap 45 menit ini kita bisa optimalkan sehingga jikalau nanti ada pertanyaan yang ada di tengah jalan, misalnya ketika saya mengisi pun tidak masalah. Nanti kita bisa interupsi untuk menanyakan itu. Tidak soal. Kita langsung ya. Ini kita lewati saja. Oke. Sebelum kita bicara jauh tentang legislatif, itu saya memperkenalkan tokoh yang sudah tidak asing lagi. Khususnya biasanya tidak asing bagi anak-anak FISIP, tapi saya yakin anak-anak FEB yang juga suka membaca pasti tahu. Ini adalah Montesquieu. Montesquieu itu adalah salah satu pemikir yang bisa dibaca di situ dari mana? Dari Prancis, yang memperkenalkan atau mempopulerkan teori trias politika. Di mana teori trias politika itu saat ini kita pakai sebagai teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama yaitu eksekutif, kemudian legislatif, dan juga yudikatif. Untuk eksekutif kita tahu, kalau di sistem pemerintahan Republik Indonesia artinya ada presiden dan jajarannya ke bawah, kemudian untuk legislatif tentu ada DPR RI, dan untuk yudikatif adalah lembaga peradilan. Kalau kita bicara lembaga legislatif di tempat kita atau di Indonesia, itu sebetulnya DPR RI, atau bisa dibilang MPR, yaitu DPR dan DPD. Karena ketika bicara DPRD, yang mana
kebetulan ini saya ada di dalamnya sebagai tim ahli Bapemperda atau Badan Legislatif kalau istilah di DPR RI. Itu sebetulnya DPRD itu ada di dalam struktur ini di bawah secara hierarki di bawah presiden gitu. Jadi yang benar-benar lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR RI karena secara hierarki itu sama sebagai lembaga tinggi negara gitu. Kalau lembaga tertinggi kan Mahkamah Konstitusi ya, di mana konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai landasan konstitusi di tempat kita ataupun yang menaungi lembaga tinggi negara lainnya, diantaranya juga Presiden, kemudian DPR RI dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bicara DPRD itu sebetulnya tidak ada garis tegas antara DPR RI kemudian ke DPRD. Itulah mengapa ketika anggota DPRD Jawa Tengah misalnya ketika dilantik sebagai anggota DPR itu yang melantik adalah presiden atau yang mewakili yaitu Menteri Dalam Negeri, bukan DPR RI gitu. Karena apa? Karena di bawah secara hierarki itu di bawah lembaga eksekutif. Jadi lucu secara fungsi lembaga legislatif, tetapi secara sistem pemerintahan di bawah lembaga eksekutif yaitu lembaga tinggi negara presiden. Gitu. Tapi kita nanti akan bahas dan juga diskus ya. Kita lanjut. Nah, apa itu legislatif? Kawan-kawan semua tentu sudah tahu dan bisa dibaca juga karena lembaga legislatif itu salah satu tadi ya yang merupakan bagian dari pemisahan kekuasaan miliknya Montesquieu dan itu juga dipakai di banyak negara lainnya yang tentu memisahkan kekuasaan dan juga menggunakan sistem pemerintahan baik itu presidensil maupun parlementer. Kalau presidensil berarti kekuasaan tertinggi itu berarti pucuk pimpinan tertinggi itu lembaga negara sekaligus lembaga pemerintahannya itu presiden. Kalau parlementer biasanya ya itu perdana menteri. Kita next ya. Nah, acuan daripada legislatif di tempat kita itu yang paling terbaru adalah undang-undang tentang MD3. Jadi kalau kawan sekalian sudah pernah mendengarkan ya tentang urusan legislatif dan sejenisnya itu acuannya adalah itu Undang-Undang MD3 yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 itu. Tapi itu telah mengalami beberapa kali perubahan. Nanti bisa dicek paling update kapan. Sejauh ini sih kita masih menggunakan dasar hukum ini. Kemudian kita lanjut. Ya, tugas pokok daripada lembaga legislatif di tempat kita itu sebetulnya dua. Kita belum bicara fungsi, kita bicara tentang tugas pokok. Tugas pokok itu yaitu apa? Membentuk undang-undang. Kalau di pusat berarti membentuk undang-undang di ranah pusat itu berarti ini ya undang-undang, sorry. Kalau di daerah berarti perda, peraturan daerah. Jadi kan secara secara terstruktur dari atas ke bawah itu susunannya paling tinggi undang-undang, kemudian peraturan pemerintah ataupun PP, kemudian ada peraturan menteri, kemudian ada di tingkat di regional itu kita sebutnya adalah perda. Kemudian perda itu juga bisa provinsi, juga bisa kota, karena DPRD itu ada di provinsi maupun juga di kabupaten kota. Kalau dulu itu penyebutannya itu di daerah tingkat ya, tingkat 1 dan tingkat 2. Terus penyebutannya juga kota dan kota madya. Kalau sekarang karena kita sudah menggunakan otonomi daerah, penyesuaian juga dan yang paling terbaru itu kalau belum ganti berarti 32 2004 mohon maaf ini paling baru 2013 Undang-Undang 2013. Jadi kita menggunakan baik itu penyebutan maupun kewenangan itu karena sudah desentralisasi, kita menggunakan otonomi daerah itu dan juga penyesuaian semuanya termasuk penyebutannya sudah kota
kemudian DPRD-nya DPRD provinsi, kan? DPRD provinsi Jawa Tengah misalnya. Kemudian kalau di kabupaten kota DPRD Kabupaten Kendal misalnya DPRD Kota Semarang seperti itu. Nah, untuk tugas pokok yang lain yaitu setelah membentuk undang-undang itu atau produk hukum atau peraturan hukum itu yaitu membahas RAPBN. Kalau untuk di tataran pusat itu rencana anggaran pendapatan belanja negara bersama siapa? Bersama Presiden. Kalau di ranah DPRD provinsi bersama gubernur, kalau di kabupaten kota berarti bersama wali kota ataupun bupati, seperti itu. Nah, kita masuk ke fungsi legislatif. Jadi, ketika KNR hari ini diberikan materi budgeting, itu salah satu dari fungsi legislatif DPR ataupun DPRD. Fungsi utamanya itu yaitu legislasi. Apa itu? Proses pembuatan undang-undang atau menyempurnakan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan. Bisa dipersingkat, itu artinya membuat peraturan perundangan gitu. Kalau kita kecilkan ruang lingkup di Jawa Tengah misalnya, berarti apa peraturannya, apa fungsi legislasinya, yaitu membuat perda gitu. Membuat perda, kebetulan kan KNR juga di tim ahli Bapemperda. Siapa yang siapa yang memiliki tugas untuk itu? Karena di DPRD Provinsi Jawa Tengah misalnya dengan pucuk pimpinan tertinggi yaitu Ketua DPRD secara struktural, kemudian pimpinan yang lain itu sebetulnya ada 5, tetapi yang 4 berfungsi sebagai wakil. Karena kita lembaga DPRD itu kan kolektif kolegial. Artinya apa? Sebetulnya itu hanya untuk sebagai apa ya? Sebagai kewenangan sama, kurang lebihnya sama, tetapi nanti pengambilan keputusan karena kan harus dalam sebuah struktur organisasi harus ada ketuanya dong, harus ada wakil-wakilnya seperti itu. Sebetulnya kolektif kolegial karena memiliki hak dan kedudukan yang sama. Nah, karena itu ada 5 pimpinan. Yang pertama ketua DPRD-nya itu dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian ada wakilnya dari fraksi Gerindra, dari Golkar, kemudian PKB dan juga PKS. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi itu legislasi. Oh, sorry ya. Kemudian ada yang namanya AKD, alat kelengkapan DPRD. AKD itu komisi-komisi, kawan-kawan semua. Jadi ada komisi kalau di DPRD Jateng itu ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, komisi E. Kalau di RI, di DPR RI itu ada komisi 1 sampai berapa ya? Nanti kita cek. Itu komisinya pakai angka ya, penyebutannya jadi komisi 1, komisi 2 dan seterusnya. Dan itu membidangi membidangi bidang yang tentu berlainan, seperti misalnya urusan luar negeri komisi 1 gitu. Kalau kita kembali ke DPRD Jateng, berarti untuk urusannya kan masih lokal nih. A, B, C, D, E. Komisi A misalnya membidangi hukum, politik gitu. Kemudian komisi B untuk pertanian, perkebunan, komisi C untuk urusan keuangan itu, komisi D untuk infrastruktur, komisi E untuk budaya dan juga pendidikan seperti itu. Kemudian ada juga AKD yang lain. Apa itu AKD yang lain? Itu yang menunjang atau mendukung tugas kedewanan yang lain, seperti yang kakak tadi sebut, misalnya Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, itu yang punya tugas pokok untuk menyusun, untuk merancang, kemudian membuat calon-calon calon perda itu raperda ya. Jadi dari draftnya, kemudian kita nanti akan susun sedemikian rupa dengan aturan-aturan yang kemudian nanti akan lahir peraturan daerah. Nah, itu di tugasnya Bapemperda. Kemudian ada AKD lain semisal ada BAMUS, Badan Musyawarah, itu yang menentukan dalam 1 tahun ini nanti kita kegiatannya ngapain saja. Kemudian dikerucutkan lagi dalam 1 masa sidang kita mau ngapain saja. Kemudian dikerucutkan lagi nanti di dalam 1 bulan kita mau ngapain saja. Seperti itu. Nah, kemudian ada Badan Kehormatan. Badan kehormatan ini itu biasanya untuk mengurusi kode etik. Semisal ada anggota dewan yang korupsi, semisal maaf ada anggota dewan yang selingkuh, misalnya seperti itu. Gitu. Kemudian ada AKD yang lain itu. Kelihatannya hanya itu. Nah, kita masuk ke
budgeting ya, fungsi yang lain. Budgeting yaitu kewenangan dalam hal anggaran yang kita nanti akan bahas bersama. Kemudian controlling yaitu pengawasan. Pengawasan untuk mengurusi atau mengawasi segala kebijakan pemerintah atau eksekutif. Ya, kita punya 3 fungsi itu. Next, ini rapat paripurna. Kegiatan rapat paripurna itu adalah rapat tertinggi. Rapat tertinggi di dalam di dalam DPRD itu kedudukan rapat paripurna adalah tertinggi. Biasanya dilakukan untuk membuka masa sidang, untuk menutup, untuk memutuskan untuk memutuskan membuka atau membuat panitia khusus untuk raperda yang kemudian menjadi perda dan seterusnya. Dan juga untuk menggedok suatu keputusan dari tugas-tugas pokoknya yang tadi Kak Enar sudah sampaikan di depan, yaitu apa? Untuk rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau kita bicara Jawa Tengah berarti RAPBD. Nah, ini dia. Jadi kita nanti belum masuk ke kampus dulu ya, izin ya. Nanti paket komplit deh. Kita nanti akan discuss sampai ke kampus implementasinya seperti apa. Tapi lebih dulu kita akan membahas dulu yang di ranah sesungguhnya itu seperti apa. Oke. Nah, ini adalah alur perencanaan dan penganggaran keuangan daerah gitu. Jadi kalau kita bicara mengenai RAPBD tadi, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian digedok menjadi APBD, itu ada rangkaiannya, kawan-kawan. Rangkaiannya apa? Rangkaiannya itu itu dari RPJPD. Jadi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kemudian itu di breakdown menjadi RPJMD. Kalau rancangan pembangunan jangka panjang itu biasanya lebih dari 10 tahun ya, mungkin bisa lebih lagi. Bisa bahkan sampai 25 tahun barangkali ya, karena memang itu tidak bergantung kepada siapa nanti yang menjabat sebagai kepala daerahnya, tetapi lebih pada kebutuhan daripada kabupaten kota ataupun provinsi ataupun negara kalau sekupannya adalah RPJPN gitu ya. Nah, kita breakdown ke RPJMD. Apa itu? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap 5 tahun sekali. Biasanya ini RPJMD ini adalah sebuah produk atau sebuah create itu yang dimiliki oleh kepala daerah dalam 5 tahun gitu. Itu RPJMD. Contoh misalnya RPJMD pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari 2018-2023 misalnya seperti itu. Jadi 5 tahunan yang merupakan produk dari gubernur saat ini Bapak Ganjar Pranowo seperti itu. Kemudian dari RPJMD itu masih di breakdown lagi menjadi RKPD. Apa itu RKPD? Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu tahunan, setiap 1 tahun sekali. Jadi RKPD itu juga ada prosesnya, tidak ujuk-ujuk menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Ketika bicara RPJMD, itu kan ada fokus ataupun lokus dari 5 tahun itu mau ngapain. Contoh misalnya, ini contoh ya, misalnya Jawa Tengah di tahun pertama dari mula gubernur menjabat misalnya 2000 berapa kemarin itu ya berarti ya 18. Nah, tahun 18 mau ngapain, 19 ngapain, 20, 21, 22 mau ngapain gitu. Jadi tiap tahun itu pasti berbeda fokusnya. Fokusnya mau melakukan apa. Misalnya tahun 2021 contoh ya, ini misalnya contoh aja, ini contoh misalnya tahun infrastruktur misalnya, berarti RKPD atau turunan dari RPJMD itu harus difokuskan untuk melakukan apa yang direncanakan di RPJMD itu, seperti itu. Nah, ketika kita bicara RKPD, itu berarti kita sudah bicara fokus ya dalam 1 tahun. Misalnya kita bicara di tahun 2021. Kemudian ada yang namanya KUA PPAS. KUA PPAS itu kebijakan umum anggaran, PPAS gitu ya. Platform gitulah, platform anggaran sementara. Bukan platform, plafon anggaran sementara. Jadi masih bisa dirubah
masih bisa dirubah karena belum final, belum menjadi draft ataupun rancangan APBD. Nah, ini Mama lagi ngisi. Maaf juga ya karena nggak fokus tadi karena anak lagi sakit. Jadi batuk pilek tadi nggak berhenti batuknya, jadi agak nggak konsentrasi. Oke, kita lanjut. RKA tadi, KUA PPAS ya, KUA PPAS. Kemudian menjadi RKA. Apa itu RKA? RKA itu rancangan kerja, rancangan kerja anggaran. SKPD itu sekarang namanya OPD. Jadi dulu namanya SKPD, Satuan Kerja Pemerintah Perangkat Daerah, kemudian sekarang OPD, Organisasi Perangkat atau Pemerintah ya. Nanti kawan-kawan googling ya, buat tugas juga. Jadi biar kita hobi untuk baca dan juga cross check atau tabayun dulu gitu. Meskipun yang ngasih tahu tim ahli bisa saja KNR hilaf gitu. Bisa aja keliru. Oke, jadi kita ke RKA itu. Nah, jadi ketika ada RKA ini, contoh misalnya ini yang sedang berlangsung di DPRD Jawa Tengah Oktober 2021 kan bahas KUPA, KUPPAS itu. Nah, ini lagi rame banget. Jadi OPD yang ada di pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah, misalnya ada Dinas Pemuda Olahraga, ada Dinas Perkebunan, kemudian ada segala dinas itu berkumpul sesuai dengan komisi yang membidangi. Contoh, ketika Komisi A, mitranya siapa? Mitranya BKD, Badan Kepegawaian Daerah, dan yang lain-lain. Kemudian Komisi B, mitranya siapa? Urusan pertanian perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, dan seterusnya. Komisi C, mitranya siapa? Gitu ya. Komisi D, mitranya siapa? Infrastruktur, biasanya DPU, tuh kan, Dinas Pendidikan Umum. Kemudian Komisi E, mitranya siapa? Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan, seperti itu. Nah, itu sedang berkumpul untuk merinci pekerjaan 1 tahun di OPD ataupun dinas masing-masing itu mau ngapain aja dalam 1 tahun. Dan itu harus dibahas detail, pagunya berapa, kemudian peruntukannya untuk program apa saja, untuk proyek apa saja, itu di RKA, SKPD itu yang sekarang RKA, OPD. Nah, kemudian setelah nanti nyaris final tapi belum final, itu di antara RKPD dan RKA ke APBD itu ada pembahasan lagi di wilayah domestik DPRD Jawa Tengah misalnya. Itu dibahas di Badan Anggaran. Jadi Badan Anggaran itu tadi kelupaan salah satu AKD lain yang concern untuk mengurusi budgeting, untuk mengurusi fungsi budgeting atau fungsi penganggaran di lembaga legislatif yaitu Badan Anggaran. Justru itu adalah badan sentral. Kalau kita hari ini bicara tentang budgeting atau fungsi anggaran ya kita harus bahas tentang badan anggaran. Nah, badan anggaran itu nanti yang akan mengoreksi yang akan menambahkan, akan mengurangi kebutuhan dari RKA tadi. Gitu. Kalau misalnya kelebihan nih, kelebihan sekian ratus juta ya dikurangi, kurang nih ditambahi seperti itu. Kemudian ketika sudah menjadi draft RAPBD sudah nyaris sempurna, itu ketika sudah clear di badan anggaran sudah hampir 99% lah, itu nanti akan jadi RAPBD yang kemudian akan digedok menjadi APBD yang akan menjadi tahun anggaran selama 1 tahun seperti itu skema atau proses dari alur keuangan daerah gitu ya. Nah, dari mana itu struktur APBD, sumber-sumbernya atau APBD itu buat apa aja sih gitu. Nah, itu 3 hal yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan juga pembiayaan. Jadi pendapatan kita bicara APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Berarti clue-nya 3 dong. Apa itu pendapatan? P-nya, B-nya belanja, anggaran pendapatan belanja, terus biaya. APBD berarti Jawa Tengah ya. Kalau APBN nah kita bicara lingkupnya nasional. Kita bicara yang Jawa Tengah ya, kita bicara yang lokal. Pendapatan daerah itu dari mana saja? Jadi sumbernya ada PAD, pendapatan asli daerah. Kemudian ada dana perimbangan, ada lain-lain pendapatan yang sah gitu. Kemudian belanja daerah untuk apa aja klasifikasi belanja menurut organisasinya, menurut fungsinya, menurut program atau kegiatannya gitu, menurut jenis belanjanya.
Kemudian pembiayaan, ada standar ya, pembiayaan dan juga pengeluaran. Nah, untuk kita ke pendapatan daerah, pendapatan asli daerah. Dari mana sih pendapatan asli daerah? Contoh kita bicara Kota Semarang misalnya ya, kita bicara Kota Semarang. Kota Semarang itu memiliki APBD kurang lebih 5 triliun dalam 1 tahun. Nah, sumbernya itu dari mana saja? Kalau kakak pernah dulu berkesempatan menjadi tenaga ahli di Pemkot Semarang, tepatnya di DPRD, di fraksi Gerindra, itu kan memang membedah buku ataupun membedah dokumen-dokumen terkait RAPBD seperti ini. Nah, kalau sumber dari kurang lebih dari 5 triliunnya pemerintah Kota Semarang itu hampir separuh, jadi sekitar 2 triliun ya. Ya, itu bersumber dari pajak. Bersumber dari pajak. Luar biasa. Jadi sumbangan pajak, makanya sampai ada jargon warga negara Indonesia harus taat pajak gitu kan. Itu karena memang pajak memberikan sumbangsih yang luar biasa. Begitu pula juga skemanya di Provinsi Jawa Tengah. Dari RAPBD yang kurang lebih sekitar 27 triliun setiap tahun, itu juga sumbangan pajak itu berapa persen, itu punya porsi yang paling besar. Makanya Pak Ganjar juga selalu menggiatkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor, pajak mobil, dan sejenisnya. Itu karena sumbangsih pajak itu luar biasa, gitu ya. Jadi pendapatan asli daerah itu sumbernya juga banyak. Salah satunya juga dari apa? Dari badan usaha milik daerah. Ketika kita punya BUMD atau perusahaan daerah yang pengelolaannya itu terpisah, pengelolanya terpisah sebagai sebuah perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah gitu. Jadi harus bertanggung jawab dalam setiap tahunnya untuk melaporkan berapa pendapatannya, berapa sharing atau bagi hasilnya untuk pemerintah kota atau pemerintah provinsi, seperti itu. Tergantung nanti lokusnya di mana. Misalnya Kota Semarang punya PDAM Tirta Modal. Jadi nanti pendapatan asli daerah yang didapat dari BUMD bernama PAM itu kan, Tirta Modal itu berapa gitu sumbangsihnya. Namun terkadang ada juga memang BUMD yang memang difungsikan untuk pelayanan. Kenapa? Karena memang fungsi dari pemerintah itu kan salah satunya yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Seperti itu. Jadi meskipun BUMD Tirta Modal itu memiliki pendapatan yang bisa menyokong pendapatan asli daerah, namun demikian itu biasanya juga masih ada yang namanya penyertaan modal. Misalnya penyertaan modal di dalam 1 tahun diberikan penyertaan modal sekitar 50 miliar misalnya. Itu untuk apa? Untuk mendukung perusahaan supaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Semarang seperti itu. Nah, kemudian kita ke dana perimbangan dan juga lain-lain pendapatan yang sah. Jadi tolong nanti ini PR-nya kawan-kawan sekalian untuk juga bisa googling kalau mau cara cepat atau nanti ke Gramedia atau gimana untuk juga melihat ini bahwa pendapatan lain-lain yang sah itu ada dari dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dari bagi hasil cukai, cukai tembakau, cukai dari apa namanya rokok misalnya, dari lain-lain sebagainya. Begitu ya. Jadi sumbernya banyak sekali. Kemudian kita langsung kalau ke belanja daerah, ini sebenarnya kode-kode aja, ini sandi-sandi bahwa pembelanjaan itu berdasarkan organisasi fungsi program itu seperti ini. Misalnya kalau kita bicara anggaran untuk belanja daerah itu biasanya sekian persen itu sudah diperuntukkan untuk gaji pegawai atau ASN. Jadi itu nanti menjawab itu beberapa klasifikasi belanja itu menurut organisasi ataupun fungsi gitu. Baru kemudian sebagiannya untuk membiayai program ataupun kegiatan yang tadi dibahas di RKA tadi, yaitu pembahasan eksekutif bersama legislatif begitu. Kalau ini kan APBD strukturnya kita bicara kalau seperti ini berarti di ranah eksekutif. Tadi yang Kak Enar sampaikan di sana di ranah legislatif. Tapi ketika sudah bicara mengenai anggaran pendapatan belanja daerah, secara sudah digedok, sudah bukan rancangan lagi atau sudah APBD, itu berarti sudah menjadi ranahnya dari eksekutif. Nah, ranah legislatif apa Kak? Ranah legislatif yaitu ranah pengawasan, di mana ketika program itu berjalan dalam 1 tahun anggaran ini berjalan, legislatif memiliki fungsi
pengawasan. Karena kita ada 3 fungsi, legislasi, kemudian tadi budgeting yang kita bahas, dan juga controlling. Nah, ranah legislatif ada di controlling itu, kalau sudah menjadi APBD. Seperti itu ya. Kita next. Oke, masa jabatan. Masa jabatannya kalau di BRD Jawa Tengah itu 5 tahun, sama, semuanya 5 tahun. Jadi mau di pusat, di DPR RI, di DPRD provinsi, mau di DPRD kabupaten kota, kita dengan undang-undang partai politik, undang-undang yang MD3 tadi, kita masa jabatannya 5 tahun. Nah, itu dipilih melalui pemilihan umum. Kita discuss sedikit bahwa Indonesia itu mulai melakukan pemilu lagi itu selepas reformasi yaitu tahun 2024 ya. Maksudnya pemilu yang dipilih one man one vote yang mengadopsi gaya-gaya demokrasi dari barat. Kenapa saya bilang barat? Karena kalau di Indonesia itu kan sila keempatnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi sebetulnya kita one man one vote adalah mengadopsi barat gitu. Jadi pemilu yang one man one vote itu adalah 2004. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita menggunakan musyawarah mufakat juga gitu. Jadi apa itu yang diwakilkan oleh MPR yang isinya setelah reformasi adalah DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan DPD itu Senat apa? Perwakilan daerah. Biasanya isinya itu adalah profesi, misalnya dari artis itu ada, misalnya dari bidang olahraga, misalnya dari berbagai bidang mewakili profesi kalau DPD itu. Jadi bahasa Senat ya, kalau kawan-kawan itu di Senat mahasiswa, Senat yang sungguhan itu DPD RI gitu. Oke, kita fokus lagi ke anggaran. Satu tahun atau satu apa ya penyebutannya itu disebut tahun anggaran. Jadi misalnya tahun anggaran 2021 gitu. Nah, dalam satu tahun itu ada 2 anggaran, yaitu anggaran murni dan anggaran perubahan. Makanya sama, RAPBD-nya itu juga nanti bunyinya 2, RAPBD atau RAPBD perubahan. Kalau RAPBD misalnya kita bicara 2022, itu sudah dibahas dari 2021 gitu. Jadi dalam satu tahun itu muter terus. Jadi misalnya murni sedang berlangsung, nanti perubahan dibahas, perubahan dilakukan, membahas murni tahun depannya seperti itu. Gitu ya. Karena ada 2 tahun yaitu murni dan perubahan. Kalau untuk murni pelaksanaannya semester pertama, untuk perubahan biasanya sekitar 4 bulan terakhir di semester kedua. Jadi sekitar ya ini bulan-bulan ini Oktober, November, Desember ini tahun perubahan gitu. Oke. Kita next. Nah, kita oke, bentar. Masa sidang ya, ini dulu. Nah, oke, kita ke masa sidang. Jadi masa sidang itu adalah termin dalam 1 tahun anggaran. Kalau kita bicara DPRD provinsi itu ada 3 masa sidang, yaitu. Tapi kalau kita bicara yang cakupannya lebih luas di DPR RI misalnya, itu ada 5 masa sidang. Jadi dalam 1 tahun itu ada 5 kali penyerapan aspirasi atau reses. Kalau di Jawa Tengah ada 3 kali penyerapan aspirasi atau reses. Jadi tiap masa sidang itu nanti anggota DPRD akan reses, akan penyerapan aspirasi dengan di mana di dapil atau di daerah pemilihan gitu. Kalau adik-adik sekalian berarti dapilnya mana? Dapilnya mewakili jurusan kan. Jadi nanti resesnya itu nanti misalnya di jurusan apa. Kalau KNR nggak terlalu hafal karena kan dari FISIP ya. Misal dulu itu ada jurusan komunikasi. Oh, resesnya berarti menghimpun keperluan atau kebutuhan anak-anak komunikasi, mewakili pemerintahan, berarti kebutuhan anak pemerintahan itu apa? Misalnya kalau ekonomi berarti kebutuhan anak manajemen apa, kebutuhan anak pajak apa, seperti itu. Tapi kalau dalam tataran yang nyata di dalam lingkup pemerintahan daerah, dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Tengah, kalau kita reses ini kan, ada dapil itu 13. Oke, 15 menit lagi ya. Jadi ada dapil itu 13, yang tadinya itu 10, nambah 3 karena ada pemekaran. Jadi misalnya dapil 1, kita bicara dapil 1 Provinsi Jawa Tengah itu adalah Kota Semarang. Berarti resesnya anggota Dewan yang di dapil 1 Jawa Tengah kemana? Ya ke Kota Semarang gitu. Kalau kita bicara kabupaten kota, misalnya kita bicara Kota Semarang. Ada yang namanya dapil 6 misalnya.
Dapil 5 misalnya. Dapil 5 itu di Ngalihan, di Tugu, dan di Mijen. Di Ngalihan, di Tugu, dan di Mijen. Terus anggota dewan yang di Dapil 5 kalau reses kemana? Ya ke dapilnya, ke Tugu, ke Mijen, dan ke Kecamatan Ngalihan. Seperti itu. Itu ya. Kemudian kita implementasi langsung aja ke fungsi legislatif di kampus, karena juga waktunya tinggal 10 menit. Kita ke Senat Mahasiswa sebagai fungsi legislatif itu. Ngapain sih Senat? Kalau dulu di zaman saya itu ketika Senat itu punya fungsi, saya yakin juga masih sama ya. Fungsinya adalah membuat tatip organisasi, dan tatip organisasi itu dijalankan di Senat sendiri maupun sebenarnya adalah role untuk membuat tatip untuk himpunan mahasiswa, BEM ataupun organisasi lain yang ada di bawahnya yang dinaungi Senat. Tapi kadang fungsi itu tidak pada kenyataannya karena biasanya Senat hanya mengurusi lembaga Senatnya itu sendiri. Saya kurang tahu, nanti kita diskus aja. Kalau zaman dulu seperti itu, tidak punya taring lah, tidak punya taring untuk kemudian mengatur lembaga eksekutifnya, yaitu BEM ataupun HIMA, Himpunan Mahasiswa Jurusan HMPS seperti itu, HMJ. Jadi kalau sekarang bagaimana nanti kita sharing aja. Tapi yang jelas kalau Senat itu membuat rule untuk pemira pemiltas dan memfasilitasi adanya kepanitiaan bernama OC, kan seperti itu. Jadi itu kalau fungsi implementasinya yang ada di kampus begitu. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Apa itu? Ya, perdanya SEMA itu yang tadi saya sampaikan, yaitu membuat rule untuk pemiltas, kemudian segala anggaran dari pihak dekanat itu sebetulnya adalah masuk ke Senat. Bagaimana nanti Senat membaginya untuk BEM, membaginya untuk HMJ, HMPS, itu adalah kewenangan Senat. Seperti halnya di tataran sesungguhnya di fungsi budgeting daripada DPRD. Ya, seperti itu. Kemudian ini di masa awal jabatan itu eksekutif harus membahas berapa besar anggarannya. Artinya di BEM itu berapa sih kebutuhannya, karena BEM sebagai lembaga eksekutif yang paling tinggi ya di tataran kampus. Kemudian juga BEM juga harus melaporkan nih LKPJ-nya kepada rapat senat atau rapat tahunan minimal 1 kali. Kalau mau ideal ya beberapa kali mengadopsi yang senyatanya di sistem pemerintahan Republik Indonesia seperti yang Kak Enar jelaskan tadi. Kemudian, nah kalau kita bicara Senat, di zaman Kak Enar yang udah silam banget dulu, menjadi Ketua Biro Legislasi itu tahun 2008, itu sebenarnya adalah fungsi Senat itu kan bicara fungsi pelayanan atau advokasi. Biasanya gitu, disampaikan, didengung-dengungkan fungsi advokasi ya. Fungsi advokasi itu apa? Ya three in one gitu, yang bisa melakukan itu fungsi legislasinya, budgeting, dan juga controlling itu dijadikan satu menjadi fungsi advokasi atau fungsi pelayanan. Apa itu? Misalnya mengakomodir kepentingan masyarakat ekonomi Undip, misalnya apa itu para mahasiswa. Kita sediakan public hearing, gitu. Kita sediakan selain dengar pendapat apa ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan menghimpun. Nah, public hearing itu bisa dibilang resesnya Senat gitu. Gitu kalau untuk tataran yang sesungguhnya namanya reses, kalau di kampus kita nyebutnya public hearing gitu. Dalam apa? Dalam masa sidang, di dalam masa resesnya anak-anak senat dalam menghimpun apa yang diinginkan dari kampus, yaitu mahasiswa FEB Undip begitu ya. Kemudian itu ternyata sudah. Jadi kita nanti ini aja, kita discuss aja, silakan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan semua. Itu saya kembalikan ke MC, di OC deh. Monggo. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Enar atas materinya yang luar biasa ya Ibu ini. Dan selanjutnya berarti ini bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ya. Ya, teman-teman semua, kita punya waktu kurang lebih sekitar 30 menit untuk tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang udah kepo nih, tadi mendapatkan pemaparan materi dari Bu Enar, ingin tanya lebih lanjut, boleh banget langsung raise hand ya teman-teman. Dipersilakan buat teman-teman semua. Oke, wah udah pada semangat nih teman-teman. Udah ada beberapa yang raise hand. Yang pertama ada dari Kabinet Kerja, ada Faiz Junaidi. Dipersilakan untuk on mic dan langsung menanyakan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Tapi mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam karena keadaan sinyal ya. Bu, kepada Ibu Ena, aku mau tanya mengenai kita kan bahasnya budgeting ya. Berarti itu dalam
DPRD maupun di lembaga legislatif seperti Senat Mahasiswa ini sebenarnya aspek-aspek apa dan eh, apa aja yang diperhatiin dalam membuat budgeting ini? Mungkin dari fungsi anggaran terus pemeriksaan anggaran itu hal yang apa premier banget diperhatiin itu apa gitu supaya nggak salah dalam budgetingnya. Oke. Apakah bisa dimengerti Ibu? Ya, yang paling pokok itu kan yang harus Ya, diperhatikan dalam budgeting di Senat itu apa gitu ta? ya. Terima kasih Bu Enar. Ya, oke. Terima Ini kasih. langsung dijawab atau gimana? Baik, mohon izin Ibu, ini untuk Tampung pertanyaannya akan dulu. ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab nih? Langsung dijawab nggak apa-apa? Oh iya, baik. Biar Silakan nggak Ibu. lupa. Oke. Iya. Terima kasih tadi penanya Mas Junaidi atau siapa tadi, soalnya sempat hilang suaranya. Oke, jadi apa yang paling pokok yang harus dijawab? Sebetulnya saya pengen tanya dulu nih sama kawan-kawan semua, itu Senat yang sekarang, mohon maaf ya saya sebut, masih macan ompong nggak? Kayak jawaban dulu, mau tanya dulu, dijawab dulu. Jadi biar bisa jawabannya benar. Iya Bu, mungkin saya mewakili nih ya dari teman-teman Senat. Hmm. Bagaimana Bu? Ya, kalau dulu itu kan hanya mohon maaf sebagai formalitas doang, ada lembaga legislatif di kampus. Karena perjalanan perjalanan organisasi mahasiswa itu kan luar biasa panjang, di mana sebetulnya Senat juga dulu itu pernah di zamannya itu Senat ketika namanya BEM itu ada Senat itu merajai. Tapi kan ketika kemudian sudah ada BEM, kemudian Senat itu hanya menjalankan fungsi legislatif, bahkan hanya membuat aturan-aturan yang biasanya cuman saat pemira. Padahal sebetulnya Senat ini kan punya tugas primer sekaligus menjawab ya, itu apa? Yaitu melakukan fungsi anggarannya adalah anggaran yang dari dekanat yang diperuntukkan untuk mahasiswa di bawah wakil dekan bagian kemahasiswaan ya misalnya menggelontorkan sejumlah uang untuk dipakai adik-adik dalam berkreasi selama 1 tahun itu ngapain aja, itu sebenarnya yang membagi itu Senat. Sebetulnya adalah Senat. Lewat apa? Lewat pertama Senat membuat tatip untuk organisasinya dulu yang bisa untuk sebagai payung hukumnya dia ketika dia juga mau membagi anggaran untuk Hima, HMPS, untuk BEM seperti itu ya. Nanti ada rapat Senat di mana menghadirkan mereka semua dan kemudian membahas fungsi budgeting Senat ini, penganggaran, laporan-laporan daripada BEM kebutuhan setahun ngapain, HMJ, manajemen misalnya ekonomi ataupun pajak mau ngapain aja selama 1 tahun itu Senat. Sehingga Senat itu nanti akan memutuskan, akan nambahin, akan ngurangin, akan bagi uang yang dari dekanat untuk keperluan adik-adik mahasiswa berorganisasi setahun itu ngapain aja itu sebetulnya Senat gitu. Tapi praktiknya biasanya tidak mesti seperti itu. Makanya kemudian saya pengen tanya dulu di kampus sekarang seperti apa keadaannya. Ya, baik Ibu. Nah, jadi mohon izin ya Ibu, ini sharing untuk Senat sendiri. Saat ini alhamdulillah keberjalanannya sangat sesuai dengan tupoksi. Jadi untuk SM sendiri ada 4 fungsi, yaitu ada aspirasi, kemudian pengawasan, kemudian ada fungsi anggaran, dan juga fungsi legislatif. Kemudian seperti yang tadi Bu Enar sampaikan, untuk di FEB sendiri pembagian dana itu memang dari Komisi 2 Anggaran mengadakan sidang Ibu. Jadi alhamdulillah berjalan sebagaimana mestinya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Erna. Oh ya. Alhamdulillah, artinya berarti perjalanan Senat, kalau kita misalnya bicara perjalanan Senat dari waktu ke waktu itu dari 2008 misalnya saya, kemudian sekarang tahun 2021 berarti luar biasa. Artinya ini justru Senat saat ini sudah punya tugasnya untuk dijalankan sebagaimana mestinya, itu luar biasa bagus. Jadi ya bicara itu menjawab langsung saja ya tugas pokok budgetingnya apa ya tadi itu uang ataupun anggaran yang diperuntukkan untuk semua kawan mahasiswa organisasi mahasiswa itu yang mengakomodir adalah bidang 2 itu ya. Jadi secara teknis nanti bidang 2 melakukan kegiatan yang seperti di kedewanan tadi, mengundang OPD atau bidang-bidang yang berkaitan untuk membahas perinciannya 1 tahun itu programnya apa saja dan uang yang digunakan itu berapa gitu. Meskipun tidak secara detail uangnya itu terus kemudian buat apa saja per item enggak, namun paling tidak kegiatan ini membutuhkan budget berapa
Itu Senat harus tahu sebelum mengetok palu bahwa 1 tahun harus aku kasih ini berapa. Itu ya Senat harus ngerti setahun itu mereka ngapain aja dulu. Jangan tiba-tiba dikasih uang tapi tanpa tahu ya anggaran itu mau buat ngapain aja dalam 1 tahun, itu fatal gitu. Oke, ada yang lain? Nah, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Untuk penanya tadi apakah ada feedback atau sudah cukup menjawab nih? Terima Baik. kasih Bu Enar dan moderator. Berarti kita lihat keberlangsungan kegiatannya ya, dan juga batas kewajaran Ormawa itu mendapatkan budget dan anggaran dari Komisi 2 kita gitu Bu. Iya benar. Jadi sebetulnya Senat sendiri punya kewenangan Mas untuk kemudian ini terlalu banyak, ini nggak realistis gitu. Jadi jangan asal ini bukan kemudian asal itu bukan yang menafikan peran fungsi kawan-kawan Senat, bukan. Maksudnya jangan asal kemudian setuju gitu, enggak. Kita harus breakdown bahkan kebutuhannya itu realistis apa enggak. Semacam seperti misalnya sesederhana membuat kegiatan diskusi kampus misalnya, itu yang paling sederhana. Kemudian membutuhkan makan minum, tapi makan minumnya tuh nggak realistis. Kalau misalnya 30.000 tapi ditulis 60.000 lah, kita tanyakan sampai hal yang detail itu pun sebetulnya kita boleh menanyakan. Senat punya kewenangan untuk bertanya. Gitu. Oke Ibu, terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu dan sudah menjawab. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kabinet Juanda ada Sergio. Dipersilakan untuk on mic. Atau waktunya sudah? Oke, terima kasih atas waktunya moderator. Dan sini aku mau bertanya sih, Bu, itu mengenai fungsi budgeting dihubungkan dengan fungsi advokasi. Jadi anggaran kampus itu pasti dibagi dalam ke Ormawa, ke UKMF. Itu di zamannya Ibu atau di sekarang itu ada nggak sih ditanya itu kebutuhannya apa, dan itu pasti kalau misalnya di sidang itu waktunya terbatas dan juga ada nggak di selama ini dijelaskan di reses ke UKMF bahwa itu kebutuhannya untuk apa, begitu sih. Aku mau nanya, ada nggak dihubungkannya fungsi advokasi dengan budgeting itu sendiri? Itu mana tahu nanti di budgetingnya itu hanya dibuat ini sekian, tapi di kenyataannya itu nggak jelas kan? Tidak. Itu aja sih, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke. Mohon maaf tadi sempat terputus karena sinyal. Artinya kesesuaian antara budgeting dengan takutnya nanti disalahgunakan untuk kegiatan yang lain gitu. Terus harus dibagaimanakan. Kurang lebih begitu pertanyaannya. Iya, Ibu. Ya. Ya, izin menjawab. Jadi sebetulnya kalau kita kemudian gimana ya? Untuk menerka apakah itu benar apa enggak itu kan susah. Kenapa? Karena kan memang belum terjadi. Jadi sebatas kita menghimpun rencana kegiatan anggaran daripada HMJ, HMPS, ataupun BEM dalam 1 tahun itu apa. Tapi dalam praktiknya kan belum dilakukan. Nah, ketika belum dilakukan itu sebetulnya nanti dalam pertanggungjawaban kan bisa ditanyakan. Jangan sampai uang ataupun anggarannya itu malah digunakan untuk yang lainnya. Itu sebetulnya kalau dalam fungsi legislasi yang sebenarnya kan menyalahi. Karena pagunya untuk apa, tapi dipakai untuk apa. Nah, itu temuan. Kalau kita bicara yang asli itu temuan, dan sebetulnya kadang mohon maaf korupsi yang tidak dimaksudkan itu terjadi dalam hal yang seperti itu, tidak punya niatan ataupun tidak bermaksud. Jadi kan lucu, korupsi tapi tidak bermaksud karena punya niat baik. Ini di kampus misalnya, ini duitnya turah kanggo opo, tapi kan nggak boleh kita seperti itu karena memang sebetulnya diperuntukkan untuk ini, tapi kenapa harus diperuntukkan untuk yang itu sebetulnya kan nggak boleh. Jadi ketika misalnya nggak boleh ya hematnya adalah di dalam 1 tahun itu kita sudah harus menjadi peramal gitu untuk menerka kegiatannya itu akan apa saja. Jangan sampai ketika tiba-tiba ada yang muncul di tengah-tengah. Makanya untuk mensiasati agar ada yang muncul tapi nggak tercover, itu adalah kegiatannya yang mirip-mirip lah gitu.
Soalnya kalau kegiatannya jauh berbeda, pasti itu namanya temuan, alias apa yang direncanakan realisasinya berbeda gitu dengan target-target yang diharapkan di depan. Dan itu nanti ketika misalnya Senat bukan Senat ya, lembaga eksekutif mempertanggungjawabkan kepada Senat ya, itu sudah fatal sebetulnya. Nggak bikin seminar, tiba-tiba bikin seminar itu kan nggak boleh. Gitu. Ya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Bu Enar atas jawabannya. Nah, mungkin izin ini ya Bu sharing juga nih terkait dengan Senat sendiri seperti yang tadi ditanyakan oleh Sergio. Jadi untuk hal tersebut sebenarnya dari Senat juga ada fungsi pengawasan Ibu yang dimana dari Komisi Pengawasan ini melakukan monitoring seperti yang tadi Bu Enar sampaikan juga untuk memastikan bahwa memang dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya seperti itu. Oke. Ya, luar biasa artinya kalau Senat sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan sebenar-benarnya, karena ketika bicara dahulu itu ya hampir tidak melakukan apa-apa, ketika sekarang bisa melakukan banyak hal, kemudian melakukan pengawasan, berarti kan itu juga ada forum yang memfasilitasi. Jadi dalam 1 tahun anggaran anggaran urusan kampus itu apa ya, penyebut tahun 1 tahun anggaran kemahasiswaan itu biasanya ada berapa kali evaluasi biasanya serta eksekutif. Ya, izin sharing kembali ya Ibu ini. Biasanya untuk transparansi itu untuk monitoring sendiri selama 1 tahun kepengurusan, tetapi untuk transparansi anggaran itu dari Komisi Anggaran biasanya 2 kali dalam 1 tahun Ibu. Kemudian untuk pengawasan sendiri itu juga ada nilai dari Komisi Pengawasan terhadap setiap ormawa itu juga 2 kali dalam 1 tahun. Oke, sudah bagus. Artinya itu menjawab satu semester adalah murni, yang satunya adalah perubahan. Ketika misalnya ada yang harus dilakukan, tadi menjawab yang sebelumnya tadi Mas Sergi atau siapa yang tadi penanya, itu berarti kan menjawab kalau misalnya ada perubahan atau tidak direncanakan dan kemudian mau membuat seminar misalnya kemarin di murni nggak ada di semester kedua, ya udah masukkan ke perubahan aja. Karena nanti sudah beda. RAPBD-nya Senat itu nanti sudah yang murni udah nggak dipakai karena udah habis, periodenya udah ganti yang perubahan. Jadi boleh sah, tidak ada temuan selagi sudah direncanakan kembali di dalam forum yang tadi dijelaskan Mbak Sonia. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kepada Sergio, apakah sudah menjawab atau ingin memberikan feedback? Sudah Kak, sudah menjawab. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, Bu. Berarti kita bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Minat Indonesia Bersatu, kepada Naufal, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naufal dari kelompok 6 Kabinet Indonesia Bersatu. Izin bertanya untuk Ibu Enar. Nah, sesuai yang telah Ibu sampaikan tadi bahwa dana dari dekanat itu kan disampaikan kepada Senat untuk kemudian dibagi ke ormawa-ormawa yang ada di bawahnya. Nah, itu apabila nanti suatu saat itu terdapat suatu misalnya protes begitu Bu, protes atau ketidaksesuaian terhadap pembagian anggarannya itu. Misalnya kalau ada salah satu UKM yang kayak merasa anggaran yang diperoleh itu kurang begitu Bu. Lalu bagaimana solusi yang dilakukan oleh Senat? Apakah mungkin untuk mengurangi anggaran dari UKM lain dan dimasukkan ke anggaran UKM ini, atau mungkin boleh meminta anggaran dari dekanat, atau mungkin anggaran dari dekanat tersebut sudah bersifat mutlak begitu Bu. Lalu untuk penyelesaiannya itu seperti bagaimana gitu Ibu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada Naufal. Mungkin izin ini ya Bu menyimpulkan untuk pertanyaannya gitu. Jadi semisal mungkin dalam ranah DPRD gitu ada suatu bidang yang merasa bahwa anggarannya kurang seperti itu. Nah, itu biasanya penyelesaiannya itu seperti apa, Bu? Oke. Oke, langsung saya jawab ya, Mas Naufal.
Jadi kalau dalam konteks yang sesungguhnya, misalnya dananya kurang atau lebih, sebenarnya kan tadi sudah saya singgung di muka ya, itu penyelesaiannya seperti apa? Karena ada yang namanya rapat-rapat OPD. Pertama itu rapat OPD, di mana tadi menflorkan rancangan kerja anggarannya seperti apa. Nah, di rapat-rapat OPD itu ada dana yang realistis apa enggak? Biasanya juga ketika ada dana yang misalnya besar, itu kemudian Dewan dalam hal ini yang apa namanya komisi yang membidangi itu menanyakan, kemudian realistis jawabannya, kemudian apa merasa memang dananya itu tidak harus dikurangi ya tidak dikurangi, tapi ketika misalnya kurang sebaliknya itu pun juga bisa feedback tadi dari OPD juga menyampaikan kembali memang bahwasannya memang dananya itu sekian 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 sehingga pagu sekian itu memang tidak cukup. Itu tergantung penyelesaiannya adalah sebetulnya adalah tergantung bagaimana OPD memberikan rasionalisasi kepada dewan itu sendiri terhadap apa namanya apa yang dia pertahankan itu. Semisal mau memiliki membuat sebuah kegiatan apa ya namanya programnya adalah pembangunan jalan, misalnya pembangunan jalan A, misalnya sepanjang sekian meter, terus membutuhkan uangnya sekian miliar. Ketika misalnya dari DPRD, dari komisi itu merasa bahwa oh ini tidak realistis, tetapi ketika dipertanyakan kembali kepada OPD tersebut, Dinas Pekerjaan Umum misalnya, dan mengatakan bahwa anggarannya ini memang cukup sekian-sekian dan rasionalisasinya tepat, ya ada beberapa opsi antara dipertahankan atau bahkan malah dinaikkan gitu. Sebetulnya gitu. Penyelesaiannya sebenarnya benar kalau ada lobby dan negosiasi itu sangat benar gitu. Kan dijelaskan kita harus punya teknikal untuk lobbying, untuk negosiasi itu benar. Karena lobby dan juga negosiasi itu dipakai di dalam komunikasi dalam rapat-rapat yang terjalin antara OPD dan juga mitra kerja. Kalaupun itu misalnya alot, kalau misalnya itu kok dewanya bersikukuh itu nggak usah dinaikkan, senatnya bersikukuh seperti itu, tapi himanya atau kemudian eksekutif mengatakan ini memang sekian, jadi kan alot ya, itu kan nanti ada badan anggaran yang merupakan AKD yang membidangi untuk melihat mana yang sekiranya untuk memutuskan ini, mana sekiranya yang harus dibela atau mana sekiranya ini yang harus dimenangkan dalam arti apakah ini dinaikkan, apakah tetap, apa dikurangi, itu ada badan anggaran. Jadi penyelesaiannya adalah melewati tahapan rapat OPD dengan komisi terkait atau membidangi, kemudian naik ke Banggar, bahkan nanti dikembalikan lagi ke rapat tadi yang pertama antara komisi dan juga OPD, naik lagi ke Banggar, ketika sudah final baru diparipurnakan. Jadi ada badan yang menangani yang bisa menjadi wasit ya, penengahnya yaitu badan anggaran. Gitu. Nah, ada nggak di Senat misalnya badan? Kalau ada tadi wakil di divisi 2, di bidang 2. Iya, Ibu, Komisi 2 anggaran. Ya, itu berarti bidangnya itu, Banggarnya ada di situ. Ya, baik. Terima kasih Bu Ena atas jawabannya. Bagaimana dari Naufal? Jadi tadi sudah dijelaskan ya Ibu bahwa memang benar sekali Bu, saya setuju bahwa memang ada negosiasi, kemudian kesepakatan itu memang menjadi hal yang utama ya Bu untuk rasionalisasi juga tentang penggunaan dana tersebut. Ya, penggunaan anggaran atau dana, ya. Ya, bagaimana dari Naufal? Apakah sudah menjawab? Oke, sudah sangat menjawab Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak, Naufal. Kita lanjut ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masih ada waktu kurang lebih 15 menit nih teman-teman yang setelah Mario ingin bertanya lagi bisa langsung raise hand aja. Sekarang kepada dari Kabinet Pembangunan, Mario dipersilahkan. Ya, sebelumnya apakah suara saya bisa terdengar? Bisa. Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Selamat siang, Bu Enar. Pertanyaan saya soal Senat sebenarnya tadi sudah banyak diwakilkan. Jadi mungkin sekarang pertanyaannya saya mempertanyakan mekanisme di DPRD aja sih. Mungkin di ranah rebudgeting, Bu. Saya sendiri sampai sekarang masih penasaran soal bagaimana memindahkan dana. Misalnya tahun lalu kan musrembangnya soal tahun 2020 ada ini nih, membahas soal SKPD-nya untuk tahun 2020 ini. Tiba-tiba ada COVID datang gitu.
rebudgetingnya secara skemanya gimana gitu, sistemnya bagaimana gitu. Atau mungkin tahun ini gitu sudah direncanakan seperti ini, tiba-tiba datang PPKM yang membuat semuanya tiba-tiba jadi aneh gitu kan. Sedangkan tahun ini dana tidak terduganya yang saya baca hanya 20 miliar gitu. Itu kira-kira ada skema untuk pemindahannya bagaimana gitu. Dan mungkin untuk saya juga ingin bertanya Bu soal apakah dari DPRD ada mekanisme untuk pengawasan penyerapan dananya itu sendiri Bu. Dan ketiga mungkin pertanyaannya soal mitra sih Bu. Saya pernah baca di nasional itu soal mitra yang tidak bisa diganti antar komisi gitu. Jadi komisi mitranya sama ini. Kalau komisi lain butuh mitra itu tidak boleh. Seperti itu. Itu yang saya dengar dari nasional sih Bu. Apakah mitra yang di DPRD juga seperti itu gitu. Jadi per komisi mitranya itu aja gitu. Meskipun mereka ada proyek yang sebenarnya melibatkan mitra-mitra dari komisi lain. Jadi seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mario atas pertanyaannya. Saya simpulkan ya Ibu, ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih Bu kalau misalnya ada hal yang tidak terduga seperti contohnya tiba-tiba pandemi, kemudian PPKM gitu, yang itu berbeda dengan rancangan anggaran yang disusun di awal. Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme dalam DPRD terkait dengan pengawasan penggunaan dana. Kemudian juga yang ketiga, apakah bisa ada perubahan atau pergantian mitra seperti yang tadi dijelaskan juga oleh Mario. Nah, mungkin kepada Ibu Enar dipersilakan untuk menjawab. Halo Mario, luar biasa saya apresiasi pertanyaan yang paling keren. Jadi nanti aku juga mau ngasih buku buat yang pertanyaannya aku pikir semuanya keren, tapi ini amazing sih. Artinya Mario mungkin juga melihat konstelasi politik ataupun pemerintahan ya yang ada di tempat kita. Jadi ini buku nanti saya kasih 1 apa 2 ya, nanti 1 senat, 1 yang paling aktif, itu yang kami susun bersama anggota DPRD Jawa Tengah, Bapak Agung dari fraksi PDI kebetulan, dan saya menjadi penyelarasnya. Jadi ini buat yang pertanyaannya paling amazing nanti dapat dari saya ya. Kemudian menjawab, jadi sebetulnya adalah pandemi itu kan kasuistik yang kita tidak tahu dan kita tidak sangka, tidak disangka-sangka tiba-tiba datang. Dan pandemi itu sendiri di tempat kita itu kan sudah ada Satgas Covid dan sebagainya yang memang punya apa ya keleluasaan untuk mengurusi di teknikal urusan kesehatan atau COVID-nya. Tapi untuk urusan budgeting dan lain sebagainya penyesuaiannya itu biasanya memang langsung dari Kementerian Keuangan. Atau dalam hal ini yang nekel artinya Menteri Keuangan dan instruksinya langsung di bawah Presiden. Yang saya tahu sampai sejauh ini di kabupaten kota maupun di provinsi di Jawa Tengah itu ya hanya mendapatkan instruksi-instruksi saja dari pusat dan daerah hanya bertugas untuk menyesuaikan karena ini kan kejadian yang bisa dibilang apa ya menyeluruh tidak terduga dan juga daerah tidak punya kekuasaan atau kewenangan apapun untuk mengintervensi apapun yang diinstruksikan dari pusat. Nah, secara teknis bagaimana penyesuaian anggarannya memang ada pemangkasan. Kalau untuk aturan-aturannya kan dari dari pusat itu berarti di DPR RI dengan OPD terkaitnya di bidang yang membidangi soal keuangan. Kalau misalnya di DPRD provinsi kan Komisi C, berarti mitranya berarti dengan OPD terkaitnya yang membidangi itu berarti kalau di RI kan maksudnya langsung dengan Kementerian Keuangan. Kalau di sini kan secara finansial kan kalau di pemerintahan kita kan memang tidak ada kan. Misalnya dinas yang mengurusi keuangan sendiri kan tidak ada. Artinya memang itu satu mutlak instruksi dari atas, penyesuaiannya juga dari atas. Kalau secara teknis ya sudah berarti ada rapat-rapat teknis untuk membahas soal itu. Rapat-rapatnya dari apa? Semisal tadi berarti mekanismenya memang ada penyesuaiannya, kita paripurnakan, memang ada instruksi semacam ini. Kemudian ketika misalnya ada tahun anggaran perubahan semacam ini berarti dibahas juga karena memang sudah ada aturan pemangkasan sekian-sekian persen dari gaji DPRD pun, dari semuanya, dari kegiatan-kegiatan semua dipangkasi, hitungannya sudah ada prosentasenya berapa, yaitu tinggal disampaikan saja sehingga memang bisa dibilang hanya tegak lurus dari atas ke bawah tanpa ada penolakan dan sejenisnya. Biasanya itu dipangkas dari kunjungan, yang misalnya dulu ada kunjungan dialihkan. Kemudian dari gaji juga yang namanya satunya gaji itu seperti tunjangan-tunjangan itu juga ada penyesuaian. Jadi banyak sekali yang disesuaikan dan
anggota DPRD maupun kebijakan-kebijakannya ya harus manut karena memang ini adalah urgensi darurat negara semacam itu. Jadi langsung memang instruksinya dari atas dan langsung ditekel oleh kementerian terkait yang mana daerah hanya mampu untuk menjalankan itu. Kemudian ketika apakah ada apakah ada pengawasannya? Nah, ini saya sampaikan ini menurut apa yang sudah ada pemberitaan di luar juga perihal latar belakang kenapa DPRD Jawa Tengah membuat pansus COVID. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi, apakah ada pengawasannya? Itu ketika kemarin dari 27 triliun itu kan ada penghematan yang banyak ya nominalnya itu. Saya lupa, itu ada sekian belas gitu, pokoknya yang dihemat itu. Namun ternyata penggunaannya itu hanya sekian miliar gitu. Jadi kita merasa dari DPRD Jawa Tengah yang kemudian ada pansus COVID itu untuk mengawasi, untuk membedah apakah sejauh ini penggunaan ataupun refocusing daripada COVID itu sudah sebagaimana mestinya. Ini sedang dilakukan. Jadi belum bisa menjawab pertanyaan tadi karena memang pansusnya sedang berjalan. Jadi hasilnya bagaimana ketika nanti ada ketemuan ya tentu harus diselesaikan dan harus dilaporkan sesuai mekanisme. Tentu di pelaporannya itu kan dilaporkan bukan tiba-tiba ke KPK, bukan, karena kita ada pengawasan dari BPK setiap tahunnya. Jadi ketika misalnya anggarannya itu ada penyimpangan dan lain sebagainya, itu nanti juga akan diproses gitu. Jadi belum bisa menjawab apakah benar-benar ada temuan apakah tidak karena pansusnya sedang sedang digalakkan sekarang. Jadi sedang dilakukan tahap penyelidikan lah. Artinya dananya itu sudah tepat sasaran atau belum sedang dilakukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah bisa lintas komisi? Sebetulnya kalau mitra itu kan sudah sudah diplotkan. Seperti misalnya komisi A itu bermitra sama OPD apa, komisi B bermitra sama OPD apa, komisi C apa. Tapi ketika dalam praktiknya ada kerjasama yang lintas sektoral, saya pikir kerjasama lintas sektoral itu kan melibatkan di eksekutifnya, bukan di legislatifnya. Legislatif itu kan antara menyesuaikan, menyelaraskan dalam hal anggarannya saja gitu. Ketika nanti secara teknikal itu harus melibatkan lintas sektoral ataupun bidang-bidang lain, ya sah-sah saja misalnya harus nyebrang gitu kan. Maksudnya OPD ini yang biasanya bermitra dengan OPD ini harus bermitra dengan OPD yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau bermitra dengan komisi lain, kalau ada hal-hal yang secara teknis tidak bisa diselesaikan oleh komisi tersebut, saya pikir di situ kan juga ada forum lain yang bisa diperuntukkan untuk menyelesaikan itu, forum-forum yang tidak bisa dibilang lobby negosiasi itu tidak hanya dilakukan di dalam sebuah forum ketika misalnya ada rapat, tapi ketika itu ketok palu satu misalnya ditunda, kemudian silakan lobby, silakan negosiasi, itu dalam praktiknya kan bisa. Dan ke dalam praktiknya itu yang tidak secara sadar dilakukan secara mekanisme ataupun di luar lain-lain itu kan sebetulnya bisa dikomunikasikan. Tapi secara aturan, kalau memang aturannya itu memang tidak boleh, ya kita tidak boleh tabrak juga. Kalau praktiknya sih di Jawa Tengah sejauh ini belum ada itu yang pengen misalnya nyebrang komisi, itu belum ada. Karena sejauh ini segala sesuatunya masih berjalan pada mekanisme yang ada. Gitu. Kecuali memang butuh kajian teoritik ya, ketika misalnya OPD ini sudah tidak cocok bermitra dengan komisi ini karena memang lebih cocok di bidang komisi ini ya, itu kan harus perlu ada naskah akademiknya, harus secara teoritik dibuktikan dan nanti disidangkan sehingga nanti muncul keputusan DPRD, baru boleh secara implementasinya dilakukan kalau mau pindah komisi atau pindah mitra. Kalau selagi belum ya nggak bisa bikin aturan sendiri. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Enar atas jawaban yang diberikan dan juga sharing ya Ibu, ini berarti juga terkait dengan bagaimana kondisi dari DPRD saat ini menghadapi masa pandemi yang sampai saat ini gitu ya Ibu. Nah, kemudian untuk Mario sendiri, apakah sudah menjawab atau ingin memberikan feedback? Sudah cukup menjawab sih tadi soal bagaimana pertanyaan soal rebudgeting, juga pengawasan yang meskipun tadi saya sendiri kagetnya baru di COVID ya Bu, belum di lain. Kagetnya baru di COVID, belum yang lain gitu. Pengawasannya kan ada banyak bidang gitu seperti. Maksudnya gimana? Kalau
mohon maaf kalau misalnya pengawasan yang lain tetap dilakukan. Kan ini kan yang dipertanyakan kan refocusing COVID. Berarti kan kita bahasnya soal COVID. Tapi kalau pengawasan yang lain fungsi DPRD meskipun ada refocusing, meskipun banyak anggaran yang dipangkas tetap berjalan. Saya memang kemarin sempat ada tidak boleh kunjungan dan lain sebagainya, tapi dialihkan lewat Zoom seperti ini. Tapi segala halnya fungsinya tetap berjalan. Maksudnya Mario gimana? Ya, tadi pertanyaan saya soal ini, Bu, realisasi dari dana yang ada gitu dibagi ke infrastruktur, dibagi ke dana ini, dana itu Oke. pengawasannya. Tapi tadi sudah cukup menjawab. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih banyak kepada Mario dan juga Bu Enat. Berhubung waktu yang sudah habis ya Ibu untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah sangat antusias nih untuk bertanya kepada Ibu Enar. Dan mohon izin Ibu untuk saya memberikan kesimpulan terkait materi dan sesi tanya jawab pada pagi hari ini, di mana seperti yang Ibu Enar sampaikan tadi bahwa dalam trias politika di mana ada eksekutif, kemudian legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian untuk tugas pokok dari DPRD sendiri, yang pertama ada membentuk undang-undang, yang kedua juga merancang RAPBN, kemudian dalam alur budgeting sendiri ada 6 alur dalam perencanaan dan penganggaran, kemudian juga untuk pendapatan daerah itu ada PAB atau pendapatan asli daerah, di mana yang ternyata pajak ini memberikan sumber, menjadi salah satu sumber yang luar biasa ya Ibu bagi penerimaan pajak ini sendiri. Nah, dan banyak banget ya teman-teman pastinya ilmu yang udah teman-teman dapatkan dari Ibu Enar yang pastinya udah teman-teman catat dengan baik nih ya teman-teman. Nah, mohon izin Ibu untuk sesi selanjutnya yaitu adalah pemberian esertif dari panitia kepada operator, dipersilahkan. Baik, mohon diterima kepada Ibu Enar untuk sertifikat yang diberikan, kemudian juga dipersilakan kepada Ibu Enar untuk menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini buat adik-adikku ya. Kita ternyata terpaut angkatan yang cukup jauh karena ponakan saya juga sebentar lagi mau kuliah. Artinya tapi usia hanyalah angka, karena sampai sekarang angkatan termuda 2019 itu masih main ke kantor. Saya sangat mempersilahkan kepada teman-teman semua ketika mau WA, ketika mau japri by Instagram pun, apapun yang bisa dipakai fasilitas teknologi saat ini kita pakai, kita discuss. Kantor juga dekat sama kampus kalian kalau kalian pas ke Semarang dan kapan sudah bisa nggak online lagi, artinya sudah tatap muka, semoga ya segera bisa main ke DPRD Jateng, kita bisa discuss, bisa by online, bisa langsung tatap muka. Saya sangat senang sekali karena saya pikir anak-anak sekarang itu justru pencapaiannya luar biasa. Ada plus ada minus dari adanya teknologi yang makin berkembang. Dengan kita discuss seperti ini ada penyelarasan, jadi tidak ada yang namanya miss antara beda generasi. Karena segala sesuatunya kalau kita mau ambil yang positifnya pasti hasilnya makin baik. Dan adik-adikku sekarang adalah anak-anak luar biasa, generasi berapa ya ini tahun 2021. Yang saya pesankan cuma satu, tetap wise, karena makin pintar kalau kita tidak bijak itu percuma, karena segala hal yang paling utama itu adalah adab ataupun akhlak. Jadi mungkin tambah pintar, adabnya juga harus makin bagus dan terus belajar. Tujuan utama adalah lulus kuliah dengan baik, organisasi apapun yang kalian ikuti silahkan, tapi pencapaian terbesar dan tanggung jawab moral kita ke orang tua adalah kita lulus. Kita lulus dan bisa memberikan ilmu kita untuk negeri kita tercinta, itu sih. Thank you untuk kesempatan yang luar biasa dan apresiasi untuk teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Enat. Dan selanjutnya untuk kenang-kenangan nih Ibu, untuk dokumentasi, mohon izin untuk mengambil dokumentasi beserta para peserta. Kepada operator dipersilakan untuk mengambil gambar. Oke, baik. Sudah siap ya semuanya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, baik. Sudah, Kak. Mungkin yang selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah mengambil gambar. Dan terakhir Ibu, dari kami sekali lagi menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas materi, Sama-sama. ilmu, dan juga sharing yang disampaikan oleh Ibu Enar. Ya, sama-sama sukses selalu, sehat selalu ya. Ya, amin. Dan kepada Ibu Enar, jika ada agenda selanjutnya, sudah diperbolehkan Ibu jika ingin Oke. meninggalkan room ini. Sehat-sehat Sukses selalu, ya. Ibu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat-sehat selalu, nggih, Ibu. Baik, teman-teman semua, untuk selanjutnya, saya kembalikan ke MC, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Enara Triani Asa SIP selaku pembicara pada materi pertama, yaitu budgeting, dan Kak Sonia selaku moderator yang telah memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, mumpung ada Kak Sonia nih di sini selaku Ketua Komisi 2 yaitu Anggaran, tadi kan sudah disinggung-singgung tuh terkait budgeting di daerah, di pimpinan daerah, kemudian sudah ada disinggung sedikit mengenai budgeting yang ada di lingkungan fakultas. Nah, mungkin nih dari Kak Sonia bisa dipaparkan secara singkat mengenai budgeting yang ada di lingkungan FEB ini. Kepada Kak Sonia, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Mega ya atas kesempatannya dan izin sharing ya teman-teman. Jadi tadi udah disampaikan oleh Bu Enar nih, luar biasa banget gitu terkait dengan gimana sih mekanisme budgeting dalam tataran DPRD gitu. Nah, sebenarnya teman-teman dalam tataran Senat gitu ya, di mana keseharian kita gitu lah ya. Nah, itu sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman, di mana ada beberapa mekanisme nih gitu terkait pengelolaan dana dari fakultas itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk di FEB sendiri, itu biasanya dimulai dengan yang pertama itu ada RDP, yaitu rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di awal kepengurusan gitu teman-teman. Nah, di RDP ini nantinya bakalan disepakatin mekanisme seperti apa sih yang akan digunakan untuk acuan atau dasar dalam pembagian dana ormawa dalam kepengurusan tersebut gitu. Nah, jadi untuk penentuan mekanismenya ini sendiri tuh memang tidak serta-merta tiba-tiba Senat menentukan gitu, tapi memang itu berdasarkan kesepakatan teman-teman Ormawa gitu ya teman-teman. Nah, setelah RDP sendiri, itu biasanya ada yang namanya sidang umum pembagian dana. Nah, sebelum SUPD, itu biasanya dari Komisi Anggaran itu memberikan RKAT atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan untuk Ormawa, itu bentuknya seperti Excel gitu teman-teman. Kemudian dari setiap Ormawa bakalan mengisi pada RKAT tersebut program kerja apa saja yang mereka ajukan, kemudian berapa saja dana yang mereka ajukan gitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Enar gitu. Nah, ketika di SOPD, teman-teman Ormawa ini akan memaparkan nih, akan presentasi terkait dengan RKAT mereka, alasan mereka mengajukan program kerja tersebut, kemudian urgensinya, rasionalitas mereka mengajukan pembelian barang-barang tersebut gitu teman-teman. Nah, ketika SOPD tersebut itu juga bakal ada penetapan. Jadi bakal diumumkan setelah pemaparan, kemudian ada musyawarah, itu akan diumumkan setiap ormawa mendapatkan besaran dana fakultas itu berapa gitu. Jadi memang untuk penetapan ini sendiri benar-benar kita juga mendengarkan aspirasi dari teman-teman ormawa, tidak ada kesemena-menaan gitu atau tiba-tiba memutuskan gitu. Jadi harapannya adalah ketika prosesnya itu dilakukan dengan baik, mekanismenya itu dilakukan dengan baik, nggak ada tuh ormawa yang merasa tidak adil gitu atau mendapatkan dana tidak adil gitu, karena kan mekanismenya memang menggunakan mekanisme yang sudah disepakatin di awal gitu. Gitu kurang lebih Mega untuk di ranah budgeting di fakultas itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Sonia atas pemaparan singkatnya. Ternyata nggak jauh beda ya dari apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Enar tadi. Dan di lingkungan fakultas juga berdasarkan hasil musyawarah seperti itu ya Kak ya? Di Iya, awal. sekali. Dan izin menambahkan juga ya, jadi untuk dari budgeting sendiri dalam 1 tahun kepengurusan itu ada monitoring ya teman-teman. Jadi dari Komisi 2 Anggaran ini melakukan monitoring setiap 3 bulan sekali kepada Ormawa terkait yang sudah mereka keluarkan gitu atau LPG mereka. Nah, nanti dalam 1 tahun kepengurusan itu ada 2 kali, yaitu di tengah kepengurusan dan juga akhir kepengurusan, di mana dari Komisi 2 Anggaran ini akan memberikan transparansi
anggaran gitu. Jadi semua ormawa mereka sudah menyerap dana berapa itu akan kita publikasikan gitu teman-teman. Dan biasanya di akhir kepengurusan itu juga kita publikasikan melalui OA resmi dari Senat itu sendiri. Jadi bisa diakses oleh semua mahasiswa FEB. Kalau teman-teman mau lihat transparansi penggunaan dana fakultas oleh teman-teman ormawa maupun dana delegasi ya teman-teman. Jadi ada juga nih dana delegasi untuk teman-teman mahasiswa yang ikut lomba. Itu dari pihak fakultas menyediakan dan bisa melalui dari Komisi 2 Anggaran Senat sendiri. Oke, baik. Terima kasih Kak Sonia atas pemaparan singkatnya mengenai budgeting di lingkungan FEB. Nah, selanjutnya nih Kak, ada sesi pemberian e-sertifikat kepada Kak Sonia, kepada operator, dipersilakan. Baik, ini sertifikat diberikan kepada Kak Sonia Ega atas partisipasinya sebagai moderator di materi budgeting dalam acara TLFEB Undip 2021. Nah, sebelumnya dipersilakan kepada Kak Sonia untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, Mega dan teman-teman semua, terima kasih untuk esertifnya dan untuk closing statement. Dari saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta TLF FEB Undip 2021 atas kesempatannya. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan ya dari pembicara kita pada pagi hari ini, kemudian tadi juga sharing nih terkait dengan mekanisme budgeting di tingkat fakultas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan selaku moderator, saya mohon maaf apabila dalam memandu keberjalanan materi tadi mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga teman-teman bisa mengambil ini ya, banyak ilmu teman-teman di materi pada pagi hari ini dan mengutip dari Bu Enar tadi bahwa ketika kita menuntut ilmu gitu, perhatikan juga adab dan akhlak kita gitu. Jadi semangat terus buat teman-teman semua dalam rangkaian TLF 2021 ini. Semangat teman-teman. Baik, terima kasih Kak Sonia. Saya selaku perwakilan dari panitia dan teman-teman menyampaikan terima kasih sudah menyempatkan hadir dan menjadi moderator pada hari ini. Semoga Kak Sonia sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu ya Kak Sonia. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman semua.